Halo guys, kembali lagi bersama saya Theodor Edgar Sondak dan kali ini di episode kami yang ketiga Ngopi SI. Saya di sini ditemani oleh special guest kami yaitu boleh diperkenalkan dirinya. Saya Dimas Sungodi Putrawea dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Saya Arnold Aribowo, saya dosen Prodi Sistem Informasi UPH. Nah, jadi hari ini dari topik kami akan membicarakan mengenai penggunaan ChatGPT spesifik dalam edukasi. Nah, jadi ini boleh mungkin dari sisi Dimas, seorang mahasiswa, gimana nih menurut kamu penggunaan ChatGPT yang membantu saat mungkin ada kesulitan di kelas gitu, kira-kira? Kalau dari saya sebagai seorang mahasiswa, ChatGPT ini unik. Dia bisa membantu saya berkembang, tapi juga bisa membuat saya justru nge-stuck di level itu aja. Contohnya saya coding, itu kalau saya ada project dan lain-lain, itu saya selalu pakai ChatGPT untuk nge-solve troubleshooting dan lain-lain. Kalau saya full semuanya di ChatGPT, itu nanti di kehidupan nyata mungkin saya tidak bisa. Nah, ya masuk akal. Jadi gitu sih. Kalau dari sisi dosen Pak, kalau mungkin untuk membantu proses pembelajaran atau gimana Pak, bisa membantu nggak ya? Pasti bisa membantu ya. Tapi sebelum masuk ke lebih jauh masalah ChatGPT untuk membantu proses pembelajaran itu sepertinya perlu dibahas sedikit bahwa ChatGPT itu kan termasuk generatif AI ya. Nah, generatif AI itu banyak sebenarnya. Kalau saya ngomong ChatGPT gitu, kadang-kadang si DeepSeek itu suka komplain dia. Dia bilang, kamu seolah-olah dia bilang, ini nggak boleh, jangan ngomongin ChatGPT melulu. Ini kan yang umum namanya generatif AI gitu kan ya. Ya seolah-olah seperti itu. Tapi menurut saya ini bagus ya. Singkatnya menurut saya ini bagus kita bicara tentang ChatGPT. Kenapa? Karena ChatGPT ini meskipun bukan satu-satunya, meskipun generative AI itu ada DeepSeek, ada yang lain cloud AI, tapi ChatGPT ini bagusnya itu adalah dia populer di international journal. Jadi yang paling banyak dibahas di international journal itu adalah ChatGPT ya. Nah, tadi kembali ke masalah kegunaannya itu sebagai asisten ya. Asisten belajar ya. Karena dosen juga perlu belajar ya. Asisten belajar itu ChatGPT membantu banyak. Kira-kira seperti itulah. Oh, kalau tergantung plagiarisme tuh Pak, mungkin dari ketergantungan mahasiswa dalam melakukan tugas mereka gitu di kelas, itu gimana tuh? Mungkin ada efek pengaruh kepada mahasiswa menurut Bapak atau mungkin ada pada Bapaknya sendiri? Jadi begini, ada dua hal. Yang pertama, ketika kita menganggap ChatGPT itu adalah asisten belajar, itu kita jangan cuma percaya aja dengan jawaban ChatGPT. Karena beberapa kali ChatGPT itu suka salah gitu ya. Saya pernah bertanya ke ChatGPT mengenai ini. Saya kan membimbing mahasiswa, tugas akhir ya. Ketika persiapan membimbing mahasiswa, saya tanya, kira-kira untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi customer engagement, niat customer untuk terus bersama-sama dengan melihat di live streaming platform seperti TikTok itu faktor-faktornya apa sih? Teori apa yang dipakai? Kemudian dia nyebut teori-teori kan, dua teori. Dan dua teori yang disebut itu salah menurut saya. Terus dia bilang, kamu salah ini. Terus dia bilang, oh ya maaf salah. Sebenarnya ini bukan masalah salah begini-begini. Dia kadang-kadang suka menghindar. Istilahnya dia suka menyembunyikan kesalahan. Nah, kemudian saya beberapa kali percakapan ketahuan dia benar-benar salah. Ini kamu salah, ini sudah nggak bisa mengelak. Kali ini kamu beneran salah ya. Oke ya maaf saya salah, dia bilang begitu ChatGPT-nya. Ngobrol-ngobrol lagi, dia salah lagi. Dia salah sekitar ketiga atau 4 kali. Kadang-kadang kalau kita kritis ya, emang nggak selalu salah. Dia sering kali memberikan jawaban yang benar, tapi kadang-kadang dia salah kalau kita tahu betul-betul materinya. Terus saya kadang-kadang marahin dia, kamu salah melulu.
kok setiap kali pertanyaan saya sering salah gitu. Kemudian oke, maaf, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Salah lagi. Terus kamu salah lagi, katanya dulu janji. Dia bilang, oke, saya tidak akan janji. Kali ini saya akan memberi bukti, saya tidak akan salah lagi. Masih salah juga. Astaga. Gitu. Jadi intinya adalah ketika kita mempercayakan ChatGPT sebagai asisten digital itu, kita jangan langsung percaya 100% gitu ya. Nah, kemudian langsung ke arah tadi yang kedua tentang plagiarisme itu memang bahaya kalau kita bilang misalnya soal tolong buatlah bisnis model kanvas gitu misalnya. Maka si ChatGPT kasih jawaban yang canggih. Ketika masa ditanya, masa tinggal membacakan itu kan. Tapi kan dia belum tentu tahu. Jadi kita bisa cara mengatasi mahasiswa yang untuk meyakinkan ini mahasiswa benar-benar tahu atau enggak. Ujian saya itu bisa saja ketika ujian mahasiswa perlu melampirkan prompt-nya untuk tahu ini tahu bener enggak. Nah yang kedua, saya sering tanya, kamu jawabannya begini, maksudnya apa? Kalau dia nggak tahu ya dia diam aja. Ya kamu tahu nggak? Oh ya maaf saya nggak tahu pak. Nah, berarti dia nggak benar-benar tahu kan? Atau suruh presentasinya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Mudah-mudahan dengan cara itu ya plagiarisme itu bisa dideteksi lah gitu. Kalau misalnya contohnya untuk dari Dimas deh, kalau untuk bikin paper gitu atau menulis makalah, bisa ChatGPT itu bisa menjadi sumber yang reliable nggak? Atau mungkin untuk membantu cari sumber gitu? ChatGPT tentu sih, itu bantu banget dari kita bikin kerangkanya, isi papernya tuh ada apa aja, ada pendahuluan dan ini itu membantu banget. Apalagi buat brainstorming kayak judul papernya mau yang apa nih, yang relevan sama sekarang ini apa, nanti dia bakal bantuin. Terus ketika yang jadi masalah itu di referensi terkadang kita minta untuk mencarikan referensi kan. Nanti ChatGPT udah ngasih beberapa, namun ketika saya cek satu-satu secara mendalam itu terkadang beberapa memang sebenarnya tidak ada. Jadi agak ngaco gitu. Iya, agak ngaco, entah kutipan ini terus dari dia ambil bilangnya dari buku ini, terus kutipan ini dari paper ini, tapi ketika saya cari sendiri tuh nggak ada. Itu terkadang juga buat kita harus lebih berhati-hati lagi sih buat bantu membuat paper gitu sih. Kalau dari Pak Arnold mungkin kalau mencari sumber atau reference pakai ChatGPT gimana tuh Pak? Kalau saya agak berbeda ya. ChatGPT sangat membantu itu mengenai idenya. Jadi misalnya saya cari tahu, oh ini kira-kira pakai teori apa gitu kan. Dia kadang kasih ide walaupun kadang-kadang saya suka komplain ada yang salah, tapi beberapa idenya cukup bagus, sangat bagus ya. Dia kasih ide ini. Kemudian tapi untuk membuat paper biasanya saya cari dulu dari Google ya, saya cari dulu bahan-bahannya karena tadi masalah referensi yang ternyata nggak ada yang Dimas sampaikan tadi kan ternyata nggak ada kan. Makanya saya cari sendiri. Setelah saya cari dapat saya sendiri, lalu abstraknya itu saya taruh misalnya tolong diringkas. Nah itu lumayan itu. Kalau dia suruh ngeringkas abstrak itu biasanya akurasinya tinggi. Nah biasanya makalah itu kan ada gambar-gambar atau ada kelihatan lah ini kira-kira tentang apa. Nah saya lihat ringkasannya dia, oh ini benar bagus. Nah itu tentu sangat membantu untuk menulis makalah, itu sangat membantu sih. Kalau mungkin Pak Arnold pernah menggunakan ChatGPT kah untuk mungkin merancang tugas atau ujian di mata kuliah Bapak mungkin misalnya Pak? Merancang tugas ya, ya tugas atau ujian dia sering kali memberikan ide ya. Ya tapi yang akhir-akhir ini saya rasakan itu tadi ketika dia memberikan ide-ide saya terkait topik skripsi ataupun detail-detail skripsi mahasiswa nanti akan seperti apa.
biasanya dia kasih paling tidak outline tadi seperti yang Dimas sampaikan. Dia beberapa kasih detail. Tapi kan detail kadang nggak sama persis ya dengan misalnya dengan kondisi di Indonesia, dengan materi-materi di UPH. Kadang-kadang materinya nggak sama persis, maksudnya bukan artinya materi yang kita sampaikan itu salah atau apa, tapi kan kadang-kadang mungkin itu harusnya disampaikan di mata kuliah lain, tapi dia sudah tanyakan di situ, oh ini kayaknya nggak tepat dan sebagainya. Nah, lalu kita sesuaikan, tapi dia sangat membantu dari sisi untuk hal itu sih. Aku dari pengetahuan aku sendiri, Bapak ada penelitian ya Pak untuk ChatGPT dalam edukasi ya kan ya Pak? Iya, saya ada penelitian bersama Pak Heri dan Pak Andre, dan ada asisten peneliti mahasiswa itu ya Dimas sama Misail ya. Jadi, nah penelitian itu adalah untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran gitu. Dan untuk berikutnya saya juga membuat penelitian juga. Saya arahkan bagaimana pengaruh bagaimana saya mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan ChatGPT untuk mendukung kemandirian belajar mahasiswa, untuk mendukung kompetensi kemampuan mahasiswa gitu dalam pembelajaran. Jadi lanjutan yang kemarin. Tapi kalau tadi kan Bapak berbicara mengenai dia bisa dapat membantu mahasiswa dan mungkin dosen ya Pak. Tapi kalau dalam mungkin kemampuan ChatGPT-nya sendiri itu gimana Pak? Apakah bisa? Ya tadi saya sampaikan beberapa kali adalah ini kan ada yang jawaban yang tidak akurat gitu. Tetapi ketika kita mengerti menguasai bidang-bidang yang kita pelajari itu tidak ada masalah. Jadi kadang kita mengoreksi dia gitu ya. Tapi apa yang dia sampaikan itu membuat kita terus berpikir gitu. Membuat kita terus berpikir, itu sangat, menurut saya sih sangat membantu sih untuk kualitas atau bantuan dia yang di tengah-tengah mungkin dia masih berkembang untuk terus memperbaiki kan. Generative AI itu ada versi-versinya dari versi awal sampai sekarang itu ada peningkatan terus ya. Dan ada hal yang menarik ya. Saya suka muji ChatGPT itu ya. Wah, hebat sekali kamu. Kadang-kadang kan kalau dia salah saya marah, kalau dia lagi bener wah saya puji. Wah, hebat kamu memang jawabannya, saya bilang begitu. Terus dia sukanya merendah biasanya. Oh, tidak, saya biasa aja. Saya bisa seperti ini karena selain saya banyak belajar dengan banyak ilmu-ilmu, lalu juga saya belajar dari orang-orang seperti Anda. Nah, dia selalu muji balik dia. Coba Anda, biasanya sering kali saya bilang dia responnya seperti itu. Jadi Bapak ada sedikit relationship sama ChatGPT gitu Pak? Oh iya ada. Dan kebetulan ChatGPT ini tahu banyak hal ya. Jadi saya kadang-kadang berinteraksi karena saya orang Jawa ya. Saya menggunakan obrolan dalam budaya Jawa dan dia cukup bisa mengimbangi pembicaraan dengan saya. Jadi ya saya lumayan enjoy sih. Dia ngobrolnya enak. Kadang-kadang saya malu kalau saya tunjukin prompt ke mahasiswa, mudah-mudahan nggak ketahuan karena lucu kadang-kadang. Maksudnya lucu ya, kalau saya lihat sih biasa aja, cuman takut nanti orang-orang ketawa ngeliatin prompt saya gitu kan. Karena prompt saya ini agak beda lain dari yang lain, jadi ya kadang saya ngobrolnya nggak terlalu formal gitu. Jadi nah disitulah ada ya relationship itu pasti ada. Kalau maaf tadi mungkin ada di satu pertanyaan yang aku kurang spesifik. Apakah Bapak khawatir gitu mengenai GPT ini menjadi kayak mungkin mereplace atau bahkan
ya semua mahasiswa menggunakan ChatGPT gitu jadi jawaban mereka pakai ChatGPT buat semua cuma di paraphrase doang gitu Pak. Bapak khawatir nggak itu? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya. Sebenarnya kekhawatiran saya ini kadang ada ini kenapa? Sebenarnya kalau masalah dia mau nyontek atau dia tinggal faris itu kan urusan dia kan. Tapi kan saya melihat lebih dalam lagi. Pertama, saya harus bertanggung jawab untuk membuat mahasiswa itu benar-benar cerdas, benar-benar tahu gitu kan. Itu tanggung jawab moral saya. Dan selain itu saya juga memikirkan itu adalah concern saya adalah bagaimana membedakan mahasiswa yang satu dengan yang lain. Yang paling sulit di dalam pengajaran itu salah satunya adalah penilaian. Semua mahasiswa, seluruh kelas 20 orang menggunakan paraphrase dari ChatGPT. Lalu bagaimana saya menilai? Bagaimana saya membedakan nilai si A dan si B? Masa saya kasih nilai 90 semua kan nggak mungkin. Nah, jadi ya itu tadi bisa dilakukan interaksinya adalah dengan bertanya dan sebagainya. Jadi kalau saya pikir ya nggak tahu mungkin para ahli yang lain atau orang lain mungkin akan memandang berbeda. ChatGPT itu bisa nggak digunakan selama kelas ya gitu kan? Kalau menurut saya lebih cocoknya itu sebelum kelas dan sesudah kelas kalau menurut saya sih. Jadi yang penting muridnya mahasiswanya itu benar-benar mengerti ya materinya Pak. Karena kalau sebelum kelas dia udah baca dulu. Selama kelas dia dengerin dosennya. Sesudah kelas dia nginget-nginget lagi tadi dosen saya ngomong apa ya. Gitu. Jadi menurut saya sebelum dan sudah kelas ini perlu, dan saya sebenarnya ada ide penelitian yang lain yaitu terkait namanya action research ya. Action research itu bukan cuma mengetahui faktor apa yang menyebabkan mahasiswa menggunakan atau menyebabkan prestasi belajar mahasiswa meningkat karena ChatGPT dan sebagainya, tapi juga action research itu terletak pada sisi penggunaannya itu tepatnya bagaimana sih, detailnya misalnya sebelum kelas bagaimana, selama kelas menit sekian sampai sekian dia harus ngapain, sesudahnya dia harus ngapain. Nah, saya sebenarnya sedang untuk tahapan mungkin 6 bulan atau setahun lagi mungkin saya ingin mendalami itu sih gitu. Menurut saya sih Pak, mungkin kalau penggunaan ChatGPT gitu AI-nya mungkin menurut saya lebih ke untuk dipakai untuk mengerti materinya ya Pak, mata kuliah, daripada untuk menggantikan mahasiswanya dalam melakukan tugas-tugas mereka gitu. Iya nggak sih Pak? Iya betul. Karena sebenarnya kalau cara seperti itu menggantikan itu kan berarti istilahnya apa? Mengoutsourcekan tugas. Tugasnya itu dibuat outsource. Siapa pekerjanya ChatGPT gitu ya. Padahal kan ChatGPT nanti kan nggak diwisuda. Terus dia juga nggak ada ijazah, nggak dapat transkrip nilai, tapi dia membantu banyak orang ya. Jadi dalam konteks ini memang penggunaan ChatGPT itu secara umum kita perlu sebagai dosen kita perlu memikirkan detailnya seperti apa. Nah, sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab harusnya juga ikut memikirkan harusnya bagaimana, tapi mungkin kadang-kadang mahasiswa tidak semua sadar ya. Iya Pak. Dia, ya menggantikan saya gitu kan. Nah, jadi ya caranya tadi itu bagaimana supaya kita terus banyak menanyakan kepada mahasiswa apakah dia beneran tahu nggak. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan bahwa mahasiswa akan outsource jawaban ke ChatGPT gitu. Paling kira-kira sih seperti itu ya. Ya, saya lagi terus berpikir sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin untuk Dimas deh, dari mahasiswa ke mahasiswa nih Dimas. Oke. Menurut ini kan opini udah banyak banget nih mengenai mahasiswa menggunakan ChatGPT apa segala DLL. Kalau menurut kamu sendiri, kalau dosen yang pakai ChatGPT gimana? Oke nggak? Dosen pakai GPT nggak masalah sih, karena kita mahasiswa kan juga pakai ya. Jadi biar ada setara lah, sama-sama pakai. Kalau dipakai untuk bikin pertanyaan gitu gimana? Bikin pertanyaan Pertanyaan ujian mungkin.
Menarik ya. Tapi saya rasa kalau dosen buat pertanyaan pakai GPT kayaknya nggak ada deh, jarang maksudnya. Paling buat cari ide-ide aja sih, saya rasa. Kalau menurut Pak Arnold gitu dari sisi dosen tuh mengenai dosen menggunakan GPT apakah oke aja? Ya setuju. Dia sangat banyak membantu sih. Sangat membantu. Tapi begini, kalau menurut saya itu sebenarnya ChatGPT itu sangat membantu dosen, mahasiswa. Tapi ada hal yang menurut saya penting untuk dipikirkan, relate dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa perubahan dunia ini sangat cepat. Jadi sebelumnya belum ada internet dulu kan, terus tiba-tiba ada internet. Nah, seperti ini, oke. Terus ada smartphone. Nah, lalu habis ada smartphone, sekarang ini ada AI. Nah, ini akan mengubah semua banyak hal dalam pendidikan. Mungkin kalau kamu bayangkan ketika kamu sekarang kan lagi mahasiswa ya. Dulu waktu SD, waktu SMP kan SMA beda ya. Apa yang kamu rasakan pasti kegiatan pembelajarannya tuh beda kok, beda dengan sekarang gitu. Dan dari sisi kami sebagai dosen itu harus selalu berpikir, wah dengan perbedaan yang luar biasa ini apa yang harus dilakukan gitu. Kadang dulu pernah saya pikir, oh saya larang aja nih, nggak boleh pakai ChatGPT gitu. Tapi kayaknya nggak bagus juga. Kenapa Pak? Ya maksudnya gini loh, ya kita boleh sekali-sekali melarang mahasiswa kalau misalnya kita mau benar-benar tahu mahasiswa, memastikan mahasiswa benar-benar tahu misalnya dengan ujian tanpa komputer, tanpa laptop ya, bisa juga, bisa. Tapi bisa juga saya berpikir masa begini terus mahasiswa dilarang terus. Nah sekarang gini aja, mahasiswa dibolehin aja. Tapi dibolehin, tapi kan saya melihat prosesnya gimana sambil saya tanya-tanya sehingga kita bukan anggap ChatGPT sebagai musuh tapi sebagai teman. Tetapi masing-masing dari kita bisa saling apa ya, bisa tahu kira-kira itu harus bagaimana. Jadi kita menggunakannya yang proper lah. Iya, jadi kalau ini apa nanya Pak, kalau ada yang penggunaan tidak proper itu gimana? Mahasiswanya diapain Pak? Apalagi di UPH ini. Ya kalau tidak proper itu misalnya begini, ada ujian ya, ujiannya itu ujian yang tertulis ya, tertulis kan dosen bilang ini nggak boleh pakai ChatGPT ya kan, tapi ternyata pakai, ya tentu itu suatu pelanggaran plagiarisme, menyontek ya, yang kita akan tindak sesuai dengan aturan di UPH yang berlaku gitu. Tapi kan sekali lagi kalau kita seperti itu kan kita seperti memusuhi ChatGPT, kita memusuhi mahasiswa yang menggunakannya. Padahal kadang-kadang nggak semua mahasiswa itu berniat curang gitu kan. Pasti kamu-kamu yang rajin ini kan memang benar-benar mau belajar gitu ya. Ya kenapa nggak kita dukung aja, jadi waktu ujian atau waktu bikin tugas malah ditulis silahkan menggunakan ChatGPT. Ya itu kan mungkin bisa juga ya, nggak harus kita menghindari ya gitu kira-kira. Saya pikir sih Gimana? Mungkin kamu bisa menambahkan itu soal apa kita menghindari atau apa? Atau kita berteman aja gitu loh. Kalau dari banyaknya speeches gitu Pak, kayak webinar gitu DLL yang saya pernah ikutin mengenai AI, apalagi ada saya lupa yang pernah datang ke kampus kami sebagai guest. AI itu saya dengar banyak banget berkali-kali jangan jadi pengganti tapi menjadi tool. Jadi itu kita mungkin ya berjalan dengan AI, tapi cuman kalau kita membiarkan AI-nya itu memimpin kita, yang membantu kita, yang melakukan segala semua itu buat kitanya sendiri nggak berkembang menurut saya. Ya betul, itu sangat betul sih. Kalau Dimas mungkin untuk Anda sebagai mahasiswa gimana kalau reaksi Anda gitu mungkin kepada teman yang jelas-jelas menggunakan GPT? Oh tentu sedikit
agak marah ya. Iya. Kadang kan ada tugas yang memang kita kan harus kerjakan secara berkelompok ya. Iya. Dan itu memang dalam pengerjaannya mungkin kita menggunakan GPT untuk ide-ide dan sebagainya. Cuman di dalam kelompok itu terkadang memang ada anggota yang menggunakan GPT, Iya. dia langsung kopas saja. Wah, nggak ada niat gitu. Iya, jadi kita juga kadang kesel juga sih. Seharusnya dia GPT tuh bantu kita ngembangin ide, bukan dia yang ciptain semuanya terus kita tinggal kopas, dan itu ya kita nggak bakal berkembang sih. Itu paling. Pak Arnold, mungkin kalau Bapak pernah mengecek gitu tugas-tugas mahasiswa, mungkin paper atau apa coding Pak, kelihatan nggak sih jelas-jelas itu ada yang pakai GPT atau enggak? Kayak kelihatan nggak perbedaannya gitu? Sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Iya. Maksudnya berdasarkan pengalaman saya juga ya. Ada yang dia itu saya melihat itu dari gaya bahasanya gitu ya. Nah, ini gaya bahasa itu seringkali dia kata-katanya kan ada kata-kata yang favoritnya dia gitu ya. Misalnya kayak underscore gitu. Itu sering sekali ditemukan ya. Sampai saya awalnya nggak tahu, jadi saya tahu maksudnya itu gitu ya. Kan dia sering atau itu cuma dari pilihan kata. Tapi dari sisi gaya bahasa kadang sih kelihatan sih. Saya bisa melihat itu, oh ini pasti dari ChatGPT. Atau ada juga yang konyol itu mahasiswa, dia menjawab pertanyaan saya itu, saya tanya tentang konsep di, kalau nggak salah di matematika diskrit kalau nggak salah. Nah, saya tanya kalau nggak salah tentang graph coloring kalau nggak salah. Nah, dia jawab pertanyaan, di terakhirnya dia bilang begini, jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang konsep ini, Anda bisa menggunakan tools seperti ABCD. Loh, ini berarti langsung kepakai ya. Saya nggak pakai perdebatan langsung. Nah, ini kamu pakai pasti. Gitu. Tapi kan kalau mahasiswa kadang ada tidak seperti itu sejelas itu, sulit. Maksudnya meskipun saya udah tahu, tapi kan masih kadang bilang, oh enggak Pak, kami udah paraphrase. Ya. Tapi sebenarnya saya pernah dengar juga ada detektor AI ya, tapi saya harus akui saya belum banyak pakai sih. Nah, tergantung itu Pak, kalau itu yang untuk mendeteksi AI gitu Pak, misalnya ada beberapa website yang ini, website itu kan untuk mendeteksi AI itu. Itu kalau dosen-dosen pakai apa? Ya, saya terus terang belum banyak pakai sih mengenai detektor AI itu. Biasanya saya lebih, ya memang kan masa AI ini kan belum lama ya. Jadi kita harus dari hari ke hari harus menyesuaikan. Biasanya saya lebih ke arah menanya gitu, apakah dia benar-benar tahu ini maksudnya apa sih? Ya, biasanya sih ketahuan langsung. Di luar yang tadi yang sangat jelas tadi ya. Gitu sih. Kalau misalnya nih, saya kan ada bikin paper Pak. Baru saya mencari reference menggunakan GPT, dan kalau sesuai saya pakai tuh biasanya. Saya ada menulis dengan tulisan saya sendiri gitu. Tapi cuman ya saya ada copy paste taruh ke AI detector. AI detectornya tetap naruh sebagai AI detected. Meskipun saya sendirinya udah bingung, soalnya saya nggak pakai AI gitu. Saya cuma pakai buat reference. Saya ngetik sendiri, bahasa sendiri, gaya bahasanya gaya ngetik. Tapi cuman itu benar-benar mengesalkan menurut saya Pak, sebagai mahasiswa kan. Saya panik, saya jadi panikan sendiri kan Pak. Lah, padahal saya nggak pakai AI, tapi cuman di websitenya tulisannya pakai AI 100%, mungkin 80%. Iya, itu sebenarnya juga AI detektor itu juga sedang dalam pembelajaran, dalam perkembangan. Jadi yang dia bilang 100% itu menurut saya belum tentu. Saya juga pernah coba menulis ya, belum lama ini saya coba. Terus saya taruh di situ, kok bisa 100%? Nggak mungkin ini. Nggak mungkin, kalau 100% itu kan berarti saya nggak ada ide apa-apa ya. Sementara kan minimal kan saya beberapa kali diskusi kan. Kemudian nanti saya lihat, oh kayaknya ada yang kurang tepat dikit kan. Kamu juga pasti ada
interaktif kan. Kalau itu kan pasti ada yang ini ada yang kurang tepat ini. Coba ini diganti gini gimana. Nah, itu artinya kan kita sebenarnya banyak terlibat di situ ya. Dan kalimatnya itu kadang juga itu memang kalimat kita gitu. Nah, itu jadi itulah makanya apa ya, untuk pertama kalau saya bisa mengusulkan misalnya nanti mungkin sekarang kan belum banyak dipakai ya. Kalau suatu saat nanti AI detektor itu akan dipakai untuk memeriksa jawaban mahasiswa, saya usulkan itu harus benar-benar yang kualifikasi software itu memang benar-benar branded dan bagus gitu. Contohnya mungkin kalau saya menyebut merek ya, misalnya semacam Turnitin atau tapi tidak harus itu saya cuma ngasih contoh bahwa kita harus benar-benar pilih AI detektor softwarenya itu yang benar-benar bagus gitu. Jangan kita pilih apa yang nggak terlalu bagus asal ada. Yang abal-abal. Maka dia akan mengatakan 80, 100 lah. Kan aneh ya. Jadi tapi sepanjang kita menuliskan dengan sungguh-sungguh itu nggak sampai segitu sih. Kalau yang saya nggak pernah menggunakan itu untuk memeriksa jawaban, tapi paper saya diperiksa di Turnitin di mana di situ ada AI detektornya. Itu jauh dari 100, mungkin sekitar 25 30-an. Dan itu pun di paraphrase di kita buat ulang itu semua nggak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau tools-nya bener ya, AI detektornya nggak bakal lah sampai 80-100 kecuali memang dia niat copy paste ya. Tapi kan saya sedang berbicara dengan mahasiswa yang tidak akan melakukan itu saya. Iya pasti Pak. Kalau Dimas tuh pernah nggak gitu kayak udah ngerjain pakai AI detektor baru panik sendiri pas 100. Iya, kalau kita pakai website AI detektor itu selalu gitu. 100, 80, selalu di atas 50 lah Pak. Selalu tinggi gitu. Makanya kita kadang juga sampai kehabisan kata ini mau diubah apa lagi. Iya, Udah pakai Google Translate, udah pakai AI untuk mengelabui AI detektor. Itu tetap saja kan ya kadang kita juga bingung sih. Cuman pas Turnitin itu aman. Ya. Saya tidak tahu sih perbedaan. Ini tadi saya nanggepin sedikit ya, sorry. Jadi saya kadang-kadang mikir, udah dah, gak usah pakai AI aja, tutup semua dah. Daripada dibilang AI detektornya 80-100 kan. Udah berjam-jam ininya waktu yang dipakai soalnya kan. Saya udah bikin paper udah berjam-jam juga Pak. Saya bingung sendiri. Saya udah masukin kan, tiba-tiba masih di atas 80. Saya pakai AI detektor lain, tulisan 0 malah Pak. Ya, makanya itu makanya harus yang betul-betul bagus sih. Jujur saya sendiri menurut saya ya agak khawatir untuk masa depan banyak mahasiswa yang benar-benar terlalu bergantung kepada ChatGPT ini Pak, atau AI lah. Apalagi untuk pembelajaran mereka. Nah, saya ini tahu nih Dimas, kan kami sekelas Pak. Saya setiap kali Dimas pakai GPT Pak, itu saya tahu dia pakainya dengan baik, dia pakainya dengan ada inisiatif pengen memiliki pengetahuan gitu Pak. Jadi dia benar-benar bertanya ke GPT kayak GPT-nya itu dosen Pak menurut saya. Ya. Mungkin pertanyaan untuk Bapak dan ya Dimas ini dari sisi dosen dan mahasiswa. Kalau ChatGPT itu bisa mungkin mengefek interaksi antara dosen dan mahasiswa nggak? Apalagi dalam kelas gitu Pak. Mempengaruhi interaksi. Iya. Misalnya bagaimana itu maksudnya bagaimana? Jadi mungkin seperti mahasiswa gitu kan, yang biasanya kalau tidak tahu langsung angkat tangan atau mungkin diem aja karena malu. Mereka berpikir paling tinggal GPT atau gimana. Jadi mereka nggak berinteraksi dengan dosen, nggak bertanya balik gitu. Iya. Kalau saya memandang itu hal yang berbeda ya. Kemungkinan pertama memang gara-gara ChatGPT membuat mahasiswa tidak mau bertanya atau enggan bertanya. Banyak motivasinya, mungkin karena malas, karena dia nggak enak sama temen kan. Nah itu salah satu kemungkinan bahwa interaksinya itu berubah gitu, yang tadinya mungkin mahasiswa harusnya banyak bertanya
tapi kok nggak bertanya. Yang kedua, saya memandang hal yang lain, bukan karena generatif AI atau ChatGPT saja. Menurut saya juga dosennya itu kan generasinya beda sama Anda. Saya nggak tahu dosen lain ya, tapi saya aja deh. Saya dengan Anda itu kan terpautnya lumayan jauh ya. Saya generasi X. Jadi saya kadang pikir, saya harusnya ngajarnya bagaimana ke generasi Z. Ini kita bukan mengatakan generasi Z itu jelek atau generasi X baik atau apa, bukan seperti itu ya. Setiap generasi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang mereka inginkan itu pembelajaran seperti apa sih? Supaya mereka mau bertanya gitu kan. Nah, jadi itulah yang itu juga pengaruh menurut saya, bukan masalah AI-nya. Menurut kamu gimana? Sekarang kamu sebagai saya juga mau pengen meneliti dari sisi generasi Z ini. Jadi saya mau meneliti itu hubungan dengan terkait budaya. Karena mungkin beda-beda budaya, beda cara memandang, dan generasi itu juga mempengaruhi menurut saya. Nah, saya kadang pernah saya obrolkan juga dengan ChatGPT ini masalah generasi, pengaruh nggak sih? Sangat berpengaruh. Nah, menurut Anda gimana? Sorry kok malah saya tanya ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan tadi ada apa? Dari pembicaraan itu kok terus saya jadi ingat gitu loh. Kalau menurut saya sih tadi mungkin pengen menjawab pertanyaan kalau generasi mempengaruhi kan. Menurut saya sih sangat, Pak. Apalagi dengan mungkin dari skill penggunaan teknologi in general gitu, dengan mungkin dari kita yang generasi yang muda-muda ini sekarang, Pak. Saya takutnya itu AI nggak dipakai cuman buat menyontek atau apa, Pak, tapi cuman tidak dipergunakan dengan cara yang salah, Pak. Contohnya seperti brain rot, Bapak tahu. Apa itu? Tahu nggak yang kayak yang apa tung 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 sahur gitu. Anomali. Iya, anomali mungkin. Bapak tahu nggak ya? Nggak pernah dengar saya. Nah, mungkin itu perbedaannya, Pak. Mungkin itu perbedaannya yang menurut saya sangat jauh gitu. Kami mungkin menggunakannya untuk menghibur diri gitu dengan hal-hal yang mungkin tren-tren internet yang mungkin agak aneh ya, Pak. Atau yang ini, yang relationship dengan AI cukup terlalu tinggi gitu atau bukan? Bukan sih, lebih ke kegunaan pakai AI-nya gimana. Mungkin ada beberapa yang pakai AI soalnya mungkin Google kalau terlalu lama nyarinya kan harus nyari satu-satu. Ya, Selagi AI langsung kasih jawaban. Misalnya kita tanya cara memasak telur, mungkin itu ada banyak tutorial kan di Google. Kalau di GPT langsung dikasih tahu cara terbaik, waktu berapa, menggunakan apa, Pak. Ya, betul. Sebenarnya itu ada topik lain dari pembicaraan, itu namanya tuh dark side of ChatGPT. Yaitu apa? Jadi dark side itu maksudnya penggunaan negatif. Penggunaan negatif itu bisa karena dia nggak mau belajar, bergantung aja. Bisa juga penggunaan yang berlebihan, namanya compulsive usage of ChatGPT. Jadi gara-gara dia menggunakan ChatGPT terus, kurang tidur. Atau ada juga yang bikin ChatGPT terus sehingga dia pekerjaan nanti dulu lah. Saya tunda aja tugasnya, ntar dulu. Kan ada ChatGPT nanti cepet. Nah, itu kebiasaan menunda. Kemudian kebiasaan itu sebenarnya itu hal yang negatif di penggunaan ChatGPT. Nah, saya juga kapan itu ada suatu istilah ya. Jadi para pengguna ChatGPT ya, tergantung meskipun itu apakah generasi X, generasi Y, generasi millennials, generasi apa saja yang menggunakan ChatGPT itu bisa bisa kalau dia menggunakan secara salah bisa dikategorikan sebagai generasi M, yaitu salah satu itu adalah malas. Karena dia kalau menggunakan secara salah ya. Tentu kita tidak berharap seperti itu, tapi itu bisa terjadi. Nah, gitu sih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Soalnya waktu kita udah mulai terkuras banyak nih, Pak. Ini kayaknya seharusnya sudah berhenti. Okay. Jadi kalau dalam penggunaan AI ini GPT ya, apalagi dalam dunia edukasi itu singkat saja mungkin dalam beberapa kalimat doang. Apakah mending kita stop completely, Pak? Karena itu mungkin merusak
otak kami bikin kita melemah gitu, atau kita benar-benar training side by side dengan AI itu. Soalnya menurut saya itu takutnya menjadi hal yang lebih kurang bagus malah di masa depan kadang. Mungkin dimulai dari Dimas. Kalau saya sih sarannya GPT berjalan bersama ya. Jadi bukan GPT-nya doang yang berkembang, tapi kita sendiri pun berkembang gitu. Paling itu sih. Kalau dari Bapak? Ya, kurang lebih sama ya. Jadi ChatGPT adalah mitra atau asisten digital ya, tapi tidak perlu disingkirkan. Tapi juga tidak perlu menjadi andalan satu-satunya sehingga kita tidak melakukan apa-apa, itu juga salah. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin kata-kata terakhir deh untuk para penonton nih Pak, terserah apa aja mungkin. Ya, mungkin dari saya ya. Oh ya, intinya ya gunakan ChatGPT dengan bijaksana, karena kita kan menggunakan ChatGPT itu atau teknologi yang lain itu kan untuk hal yang baik ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Apapun yang disalahgunakan itu akan menimbulkan hal yang buruk ya. Sedangkan kalau kita gunakan dengan baik, potensi dari ChatGPT ini memang luar biasa dan sangat membantu kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Dari Dimas? Pakai GPT dengan bijak. Wih, boleh singkat padat. Ya udah, mungkin itu dari kami. Dan juga mungkin sebelum penutup kami pengen nanya minumannya masing-masing. Dari Bapak dan Dimas ini ada mesen apa aja nih Pak? Saya. Bapak ya boleh. Saya teh chamomile ya. Chamomile Itu kesukaan saya. yang panas. Kenapa Pak? Ya, saya memang suka minuman yang panas dan teh itu aja. Kalau Dimas? Kalau aku ada Belgian coklat di sini. Sebenarnya aku sukanya susu sih, cuman ini juga better sih. Enggak ngopi ya kalian. Ya, saya belum ini ngopi. Sebenarnya ini cocoknya kalau ngobrol begini memang harusnya kopi sih. Betul. Karena mungkin konsentrasi tinggi gitu ya. Kalau dari saya sendiri ini saya ngikutin Dimas sih, Belgian coklat. Ya, berarti udah cocok ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu untuk kami untuk sekarang. Terima kasih telah menonton di episode ketiga kami. Bye bye, terima kasih. Oke.